Gitu ya? Jadi gitu ya. Jadi jangan sampai nguai adat. Karena adatnya Sinun adalah ini sudah dawuh dalam dari kami utusan dalam. Jadi bukan. Ini keputusan Sinun Paku Bono kaping 13 saya yang didawuhkan. Kanjeng Raden Arya Rizky Baru Sidikat yang didawuhkan untuk mengutus mulai bangsa. Mekaten nggih. Nggih, terus. Saya di sini yang mendawuhkan Kanjeng Sinawung. Kanjeng Sinawung kan ndawuhke, ya kan? Lalu ada yang protes. Jadi mungkin yang protes nggak tahu kalau dawuhnya dari sana tadi Mas Sinawung. Itu aja. Jadi soal klaim ada dawuh dalam itu Nah, kalau saya kan saya di situ saya nyenengan, aku dengar. Sinawung. Yang dawuh kayak juga sudah masuk. Sing ngendika Gusti Dipa lho. Ya, Gusti Dipa Sinawung. Yang dawuh kayak Mas Sinawung. Jadi sing keliru sapa? Sing keliru kan berarti mungkin tadi nggak tahu kalau ada terus. Ya. Jadi mungkin karena dia nggak tahu. Kesimpulan saya begitu. Katanya menjaga paugeran. Paugerannya kan dimulai dari sana, diutus dari sana ke sini. Dan saya sudah sesuai adat. Boten, saya sudah sesuai adat diutus dari sana dan jenengan nguai adat. Katanya mau menjaga paugeran. Paugeran keraton kan harus sesuai dengan dawuh Sinun. Dawuhnya Sinun sudah jelas saya yang didawuhkan. Di sana saya juga sudah ikut. Kenapa terus dicegati di sini? Paugeran adalah utusan dalam langsung dari Sinuwun, dan yang mungkin bangsa itu dari pengagum Parentah Keraton mendawuhkan saya untuk mengulki bangsa. Gitu ya? Jadi gitu ya. Jadi jangan sampai nguai adat. Karena adatnya Sinun adalah ini sudah dawuh dalam dari kami utusan dalam. Jadi bukan. Ini keputusan Sinun Paku Bono kaping 13 saya yang didawuhkan. Kanjeng Raden Arya Rizky Baru Sidikat yang didawuhkan untuk mengutus mulai bangsa. Mekaten nggih. Nggih, terus. Visum Kanjeng.
Visum mau aja. Iya, visum. Pertama pemukulan. Iya, bahwa upacara sekaten ini sudah berlangsung hampir lebih 500 tahun semenjak di era zaman Demak Bintoro. Kegiatan ini merupakan sesuatu yang bermakna mengingat pada waktu itu untuk menabuh gamelan dalam perubahan dari era Siwa Buddha Mojopahit ke Mataram, ada beberapa hal yang kemudian gamelan itu tidak bisa dibunyikan. Nah, ketika Sunan Kalijogo kemudian memberikan semacam alternatif sehingga gamelan itu bisa ditabuh kembali, apalagi juga di dalam masjid. Nah, ini suatu makna pertanda bahwa ada semacam ya bahasanya kolaborasi budaya, sinkronisasi, asimilasi, dan akomodasi berkaitan dengan gamelan yang ditabuh di dalam masjid. Dan itu malah sebetulnya tidak lazim atau tidak ya, biasanya gamelan itu di tempat-tempat ibadah. Nah, khusus kalau yang di Surakarta ini, kemudian bagaimana para masyarakat yang ingin mendengarkan atau melihat gamelan sekaten itu secara langsung, syaratnya harus bisa membaca syahadat. Nah, membaca syahadat itu mereka dikumpulkan di sebelah utara masjid. Di situ ada tembok Kalimosodo. Tembok Kalimosodo itu mengisyaratkan semua yang akan masuk masjid kemudian diberi pelajaran mengenai kalimat syahadat. Nah, kalau sudah bisa baru masuk ke masjid sambil mendengarkan bunyi gamelan, atau juga menonton, atau juga kemudian mendengarkan ajaran atau syiar agama Islam. Nah, di sekaten itu kemudian ditambah isinya, yaitu ada beberapa simbolikum. Mana simbolik ucapan simbolikumnya itu adalah nama kinang, dokama, kemudian yang ketiga adalah kecut. Kinang ganten itu supaya orang menjadi ngerti atau tahu bahwa makna dibalik kegiatan sekaten ini adalah merupakan bahasanya itu angalap berkahipun Kanjeng Nabi lan para wali. Dan ini semua adalah menjunjung asma Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam rangka peringatan hari kelahiran beliau. Nah, kemudian itu semua berkaitan dengan amalnya, untuk amal itu. Nah, untuk itu maka ketika bunyi gamelan itu semua pada ganten atau dokamal ini, itu diharapkan supaya nanti sekaten berikutnya tahun depan itu insya Allah tetap bisa hadir, bisa lihat atau bisa menikmati sekaten itu. Jadi semacam doa pengharapan. Nah, motivasinya adalah melalui pecut itu. Untuk saat sekarang ini gamelan sekaten atau berkaitan dengan gamelan pada umumnya sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada peringkat internasional. Nah, semua apa yang dipakai diagem semua ini adalah semua juga keris, batik dan sebagainya juga termasuk sudah ditetapkan UNESCO. Nah, kalau sekaten sendiri itu Maulid Nabi ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada peringkat nasional. Nah, untuk keraton dan sebagainya supaya setiap tahun secara terus-menerus dalam rangka pelestarian dan pengembangan itu selalu bisa diselenggarakan setiap tahun. Nah, pengembangannya mestinya berkaitan dengan komodifikasi, jadi nilai-nilai budaya yang ada termasuk perangkat produk masyarakat terutama itu bisa memberikan nilai ekonomi yang pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, itu kemudian selalu diupayakan, dipelajari, semoga tahun depan semakin lebih tertata, lebih baik. Kaitannya dengan apa teknis, tadi kan sempat terjadi insiden soal kaitannya dawuh membunyikan ini sendiri. Tadi kan sempat terjadi insiden salah paham. Mungkin menanggapi hal itu. Kalau saya itu saya hanya SOP saja. Standar operasional prosedur dawuh dalem. Dawuh dalem itu bagaimana standarnya yang didhawuhi adalah mantu dalem Kanjeng Raden Arya Rizky
Garuno Adiningrat, ya saya harus mendahulukan beliau. Ngaten. Artinya memang sah secara ini ya, Gusti. Baiknya ngaten to. Kan prosedur. Iya. Iya. Tapi tadi kan sebelum mantu dalam sampai ke sana gamelannya sudah bunyi. Iya. Memang terjadi begitu. Ya, tapi kan semua kan berdasarkan daun dalam ya. Ngaten. Jadi intinya nanti kita melihat nur zaman kelakon ini. Iya. Oke, matur nuwun. Nuwun. Iya.